Ketika awal merdeka, Presiden Soekarno memimpin Indonesia dalam kondisi yang serba kekurangan. Negara yang masih seumur jagung ini memasuki masa-masa yang serba tidak stabil. Sejumlah masalah muncul, mulai dari tingginya inflasi hingga agresi dan blokade ekonomi oleh Belanda. Blokade ini menyebabkan Indonesia tidak bisa melakukan perdagangan ekspor-impor, kas negara dalam kondisi hampir habis. Dalam kondisi seperti itu, Presiden Soekarno menginginkan Indonesia punya pesawat kepresidenan. Tujuannya untuk membangun hubungan udara antar pulau, juga menembus blokade Belanda. Namun, membelinya dengan uang negara hampir mustahil. Negara yang baru lahir ini sedang krisis. Upaya yang paling mungkin adalah mengharapkan derma dari masyarakat, terutama golongan pengusaha. Akibat perjanjian Renville yang ditandatangani pada 17 Januari 1948, wilayah Indonesia yang tersisa hanya Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. Juni 1948, Soekarno melakukan lawatan ke Pulau Sumatera. Dia bertemu dengan para pemimpin dan pengusaha di setiap daerah yang dikunjungi. Soekarno merayu mereka untuk memberikan sumbangan 25 kg emas. Emas yang terkumpul diharapkan cukup untuk membeli pesawat Dakota C-47. Salah satu yang dibujuk Soekarno adalah Gasinda, Gabungan Saudagar Indonesia Daerah Aceh. Saat lawatannya ke Kutaraja, sekarang bernama Banda Aceh, pada 16 Juni 1948. Soekarno menyerukan agar para saudagar Gasinda bahu-membahu membantu pemerintah membeli pesawat terbang. Di waktu itu juga permintaan Soekarno disanggupi oleh Ketua Gasinda, M. Junaid Yusuf, disusul para anggota Gasinda lainnya. Terkumpullah dana sumbangan yang cukup besar nominalnya. Selanjutnya Gasinda membentuk sebuah panitia pembelian pesawat yang diketuai oleh Teku Muhammad Ali Panglima Polem. Saudagar Gasinda juga menemui Residen Aceh Teku Cik M. Daud Shah untuk membicarakan niatan Soekarno yang meminta sumbangan pesawat. Dari hasil pembicaraan itu diputuskan masyarakat Aceh lainnya juga akan dilibatkan untuk memberikan sumbangan dana pembelian pesawat kepresidenan, maka dibentuklah Dakota Funds. Hasil sumbangan yang terkumpul ternyata melebihi harapan Soekarno. Total dana hasil patungan masyarakat Aceh malah cukup untuk membeli 2 pesawat. Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI) menugaskan Opsir Muda Udara 2 Wibuko Supono sebagai ketua misi pembelian. 2 pesawat yang kemudian dibeli adalah jenis DC-3, masing-masing diberi nomor registrasi RI-001 dan RI-002. Soekarno memberi nama kedua pesawat itu Seulawah 1 dan Seulawah 2. Seulawah adalah nama sebuah gunung di Aceh yang artinya gunung emas. Pesawat Seulawah R001 baru tiba di Indonesia di penghujung Oktober 1948. Sebulan setelah kedatangannya, pesawat ini mengantarkan wakil presiden melakukan kunjungan pulang pergi ke Sumatera melalui rute Maguwo Jambi Payakumbuh Banda Aceh. Pada 6 Desember 1948, Seulawah RI-001 terbang ke Kalkuta, India untuk servis mesin dan pemasangan tangki jarak jauh. Setelah melalui perawatan tanggal 20 Januari 1949, pesawat ini dinyatakan layak operasional. Namun, di dalam negeri perang sedang berkecamuk. Belanda melancarkan agresi militernya yang kedua sejak 19 Desember 1948. Kondisi ini membuat RI-001 tidak bisa kembali ke Indonesia. Hubungan dengan pemimpin di dalam negeri juga terputus. Akhirnya, Opsir Udara 2 Wibuko Supono bersepakat dengan beberapa awaknya untuk mengalihfungsikan pesawat R001 menjadi alat angkut udara komersil. Mereka memilih negara Burma sebagai tempat operasi dengan menggunakan nama Maskapai Indonesian Airways. Tepatnya pada tanggal 26 Januari 1949, Indonesian Airways didirikan berpangkalan di Rangon, Burma. Pesawat RI-001 seolah-olah menjadi pelopor penerbangan sipil nasional, sebab dengan pesawat inilah maskapai pertama Indonesia didirikan. Pendapatan yang diperoleh dari hasil operasional Indonesian Airways di Burma digunakan untuk membiayai kadet-kadet udara yang belajar di India dan Filipina.
Meskipun beroperasi di Burma, pesawat RI-001 pernah 2 kali menerobos blokade udara Belanda di Indonesia. Pesawat ini membawa amunisi dan bantuan persenjataan dari Rangon ke Aceh untuk kebutuhan perang melawan Belanda.